sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama, pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan merupakan salah satu rancangan yang paling krusial dalam waktu modern ini. Kita tidak dapat membayangkan apabila semua aktivitas keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga keuangan lain maupun antara suatu negara dengan negara lain dilakukan tanpa adanya mediasi suatu sistem keuangan yang baik, maka semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi akan amburadul atau tidak akan dapat menyenangkan semua pihak yang disebabkan tidak koordinasi dengan baik. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan. Jadi dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan atau bank, lembaga asuransi, dan sebagainya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Fungsi sistem pokok keuangan dalam perekonomian itu dibagi menjadi 6, yaitu 1. Fungsi tabungan, 2. Fungsi kekayaan, 3. Fungsi likuiditas, 4. Fungsi kredit, 5. Fungsi pembayaran, dan 6. Fungsi resiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan dibagi menjadi 2, yaitu sistem keuangan yang menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan. Misalnya, yaitu obligasi, saham, dan instrumen lainnya yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapat bagi pemiliknya. 2. Dana dari kepemilikan instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produk barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian ke yang lebih baik lagi. 2. Fungsi kekayaan. Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lain di mana nilai instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Bandingkan apabila uang yang dimiliki dipergunakan untuk membeli mobil sebagai pilihan dalam menyimpan harta, nilai mobil tersebut akan berkurang dari waktu ke waktu akibat mengalami penyusutan. 3. Fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan risiko yang kecil. Apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai, uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi. Dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan. Yang keempat, fungsi kredit atau credit function, yaitu yang pertama, pasar keuangan di samping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Yang kedua, konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan mobil. Yang ketiga, sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. 5. Fungsi pembayaran atau payment function, yang merupakan sistem keuangan juga menyediakan instrumen untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang biasa digunakan yaitu antara lain cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dewasa ini sangat bervariasi dalam pembayaran. Contoh, transfer elektronik, phone banking, dan banyak lagi. Mekanisme secara transfer online menjadi suatu tren baru yang dilakukan oleh pihak perbankan dan juga menjadi salah satu pihak alternatif bagi perbankan untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan fee-based income mereka. Yang keenam, fungsi resiko, risk function, yaitu 1. Sistem keuangan dewasa ini memberikan atau menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan resiko kerugian terhadap semua unit usaha dan konsumen. Yang kedua, polis asuransi diberikan oleh perusahaan asuransi yang memberikan proteksi terhadap kemungkinan hilangnya penghasilan nasabah mereka.